Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas instrumen dan teknik pengumpulan data. Apa itu instrumen penelitian? Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam atau sosial. Contohnya adalah tes, soal tes, angket, kemudian pedoman wawancara, kemudian checklist atau lembar observasi, dan inventory. Macam instrumen itu yang saya sebutkan tadi, ada tes, kemudian ada angket atau kuesioner, ada wawancara, ada lembar observasi, ada skala nilai, dan ada daftar checklist. Itu macam ya, jadi tergantung apa yang mau diamati. Nah, di sini ada tabel 2, yaitu metodenya dan instrumen. Jadi nanti kita akan membahas metode sendiri dan instrumen alat metodenya itu ada sendiri. Nah, jika kita tahu bahwa kita tekniknya adalah angket, maka instrumennya angket juga. Wawancara ya kita pakai pedoman wawancara. Kemudian kalau observasi ya maka kita pakai lembar observasi. Kalau ujian, metodenya dengan ujian ya kita pakai soal gitu ya. Dan ini adalah contoh, ada angket terbuka, ada angket tertutup, dan angket campuran. Nah, ini adalah contohnya. Kalau terbuka itu tinggal diisi daftar, tapi kalau angket itu seperti soal. Kemudian kalau checklist tinggal dikasih centang ya. Dan yang terakhir adalah skala. Jadi di sini, jadi skala itu macamnya misalnya suka, tidak suka kayak gitu. Itu namanya skala. Pakai lembar skala, lembar penilaian. Ya, kemudian yang kedua adalah teknik pengumpulan data. Teknik caranya untuk mengumpulkan data gimana? Misalnya dengan wawancara. Instrumennya pakai apa? Berarti lembar wawancara, seperti itu ya. Kita sudah tahu kan teknik penelitian, eksperimen, survei, kuesioner. Nah, masing-masing ini memiliki instrumen sendiri. Kalau eksperimen biasanya itu kita biasa pakai angket atau biasa pakai checklist. Nah, kalau survei jelas kita pakai checklist. Kuesioner itu bisa juga pakai tes gitu, bisa jadi angket. Nah, daripada bingung, teknik pengumpulan data itu diingat-ingat ya, ada 5. Yang pertama adalah teknik observasi. Observasi itu survei. Yang kedua adalah teknik komunikasi atau wawancara atau kuesioner. Yang ketiga adalah teknik pengukuran, pakai tes lisan maupun tertulis. Yang ketiga ini itu biasanya menggunakan tes atau ujian seperti itu. Kemudian yang keempat adalah sosiometris. Sosiometris ini macam orang psikolog ya. Jadi dia punya ahlinya yang membuat instrumen teknik sosiometris. Dan yang terakhir adalah teknik dokumenter. Dokumenter ini paling enak ya karena kita hanya cukup memfoto, memvideo. Nah, itu dokumenter. Nah, teknik observasi itu apa? Yaitu cara mengamati dan mencatat sebuah gejala atau objeknya. Jenis observasi ada 2 juga, ada banyak sebenarnya. Yang pertama langsung dan tidak langsung. Kalau langsung kita ada di objek. Kalau observasi tidak langsung artinya kita tidak ada di sana, tapi kita bisa melihat dari sebuah dokumentasi, film atau rangkaian foto. Menurut klasifikasi ada observasi partisipasi, ada observasi terbatas. Observasi partisipasi itu juga partisipasi artinya peneliti ikut di dalam kehidupannya orang yang diobservasi. Sedangkan non partisipasi, observer tidak ikut. Jadi dia hanya mengamati. Kemudian sistematis dan non sistematis. Nah, ini sistemnya artinya kita sudah menentukan apa saja yang akan diamati. Tetapi kalau non sistematis itu apa yang terjadi langsung diamati. Nah, ada kelemahan observasi, yaitu dia tergantung banget sama pengamatan. Kemudian kejadiannya itu banyak yang menyangkut rahasia pribadi, jadi kadang tidak boleh diungkap. Dan sering ditemui observer tidak bertingkah laku baik karena tahu diobservasi, jadi bohongan. Jadi kadang orang itu merasa lagi diamati, jadi dia dibaik-baikin, tidak sesuai alamiahnya sehari-hari. Kelebihannya adalah ketika objek itu
hasilnya akurat, pasti. Hal-hal kecil pun kita bisa amati. Kemudian objek yang bersedia juga ada, bisa mengamati yang lain juga. Nah, sasarannya adalah orang, tempat, kemudian observasi kegiatan, kemudian observasi alat, ada juga waktu, ada juga peristiwa, ada juga tujuan, bahkan sampai perasaan. Itu bisa diobservasi. Yang kedua adalah teknik komunikasi, yaitu langsung dan tidak langsung. Kalau langsung itu biasanya namanya wawancara. Tapi kalau nggak langsung itu biasanya pakai kuesioner atau angket. Jadi kita bawa kertas yang mereka suruh isi. Wawancara sendiri adalah komunikasi verbal. Kemudian alat pengumpul datanya itu biasanya menggunakan pedoman wawancara, baik lisan, kemudian bisa bertatap muka juga. Ada macam wawancara, ada dua, terstruktur dan tidak terstruktur ya. Kemudian terstruktur itu artinya kita sudah membawa membawa pertanyaan dari rumah. Nah, kalau yang tidak terstruktur itu sesuai dengan kondisi saat wawancara. Kemudian teknik secara tidak langsung yaitu angket ya. Angket atau biasa kita nyebar angket, kuesioner itu nggak langsung. Yang ketiga adalah dengan menggunakan teknik pengukuran atau diukur misalnya dengan menggunakan tes untuk mengetahui pengetahuannya dia. Kemudian juga kepribadian pakai lembar psikologi gitu ya. Jadi tergantung apa yang diteliti. Kemudian ada juga dengan teknik proyektif atau ukuran yang dilakukan dengan meminta seseorang memberikan respon kepada suatu stimulus yang bermakna ganda yang tersusun. Disebut proyeksi karena seseorang diharapkan memproyeksi kebutuhannya. Nah, kalau teknik ini kita jarang memakainya karena ini biasanya ahli jiwa ya. Jadi dia akan bertanya sama orangnya, kamu butuh apa, kamu kehilangan apa, kayak gitu. Jadi dia akan memberikan jawaban yang keinginan, kebutuhan dia. Misalnya aku kecemasan, kemudian ketakutan. Nah, itu adalah ungkapan daripada responden. Kemudian ada skala. Skala itu kita mengukur dengan tingkah laku, baik, tidak baik, setuju gitu ya. Nah, untuk skala ini beda, ada Likert, ada Tudson, ada Gottman, kemudian ada perbedaan makna. Jadi di sini macam skala itu banyak ya. Silahkan bisa dibaca-baca di dalam buku metode penelitian karena skala ini banyak sekali macam jawaban ya. Jadi sangat setuju, tidak setuju, seperti itu. Jadi ada skala bertingkat, ada skala bertingkat juga. Kemudian ada jenis tes. Kemudian tes ya, ada tes lisan dengan soal. Kemudian ada juga tes psikolog, ada juga tes prestasi, tes IQ ya. Nah, itu juga pengumpulan data. Kemudian yang terakhir adalah sosiometris adalah dipakai untuk organisasi atau kelompok kecil. Prosedur dasarnya dapat berupa permintaan para anggota untuk mengurutkan teman pilihannya. Dengan teknik ini diketahui kelompok yang populer yang terjadi dia itu perilaku di sosialnya. Ini adalah teknik untuk mengukur masyarakat, jadi lebih luas. Masyarakat desa ini itu kayak gini, masyarakat desa sana itu ternyata lebih tidak terbuka, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dokumenter. Nah, teknik dokumenter ini paling enak ya, karena dia hanya mengumpulkan data, memfoto gitu ya, atau mengumpulkan buku-buku atau teori-teori karena untuk menjawab daripada penelitian dia. Oke, terima kasih. Saya cukupkan teknik pengumpul data ada 5 macam dan silakan diaplikasikan di dalam sebuah karya. Terima kasih.